Puji syukur kami ucapkan ya Bapa atas berkat dan karunia-Mu kami masih dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa, bentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerjakan dan dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Bagi guru-guru kami, ya Bapa, berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan untuk mengajari dan membimbing anak didiknya. Bagi orang tua kami, berilah mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Sar. Selamat pagi, Sar. Iya, terima kasih Gigi. Nah, jadi yang lain yang belum pernah juga harus membuat doa ya. Siapa yang belum pernah harus membuat doa supaya terbiasa gitu. Oke, kita lanjut pelajaran kita hari ini adalah apa biasanya kita hari Sabtu kita belajar. Selamat pagi, Sar. Iya, selamat pagi. Belajar apa kita biasanya hari Sabtu? Siapa yang masih ingat? Iya. PPKN, Sir. PPKN. Apa PPKN? Pendidikan ke warga negaraan. Ingat itu ya, biar nanti tahu. Jangan cuma dipelajari aja tapi nggak tahu kepanjangannya. Nah, PKN itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita belajar PKN supaya kita berakhlak mulia. Oke, udah nampak slide, Sir? Belum. Oke, kita masih belajar tentang peraturan, aturan. Kemarin aturan itu apa ya kelas 2? Saya lupa apa aturan yang kemarin. Siapa yang tahu apa aturan kemarin? Apa ya? Coba ulang, Jo. Apa aturan kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa arti aturan? Peraturan untuk ditaati. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Apa? Apa coba Kelvin? Apa itu aturan? Ada tertib, Sir. Tata tertib, ya bagus. Nah, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, jadi aturan itu kemarin adalah ketentuan. Ketentuan, maksudnya kayak peraturan yang harus ditaati. Kalau udah ada kata harus, berarti tidak boleh tidak. Harus ditaati. Kalau dibilang makan harus jam 7 malam, makan malam harus jam 7 malam, ya harus makan malam jam segitu, jangan lewat dari jam 7 atau kurang dari jam 7. Nah, itu maksudnya aturan yang harus ditaati. Nah, kenapa kita harus menaati aturan, Sir? Siapa lagi yang tahu kenapa kita harus menaati aturan? Supaya tertib, Sir. Supaya tertib, kata si Marcel. Ada lagi? Supaya apa lagi kita? Kenapa itu kita harus menaati aturan? Misi penuh diri. Supaya apa lagi, Viral? Selamat pagi, Sar. Hidup. Ya, selamat pagi. Supaya Selamat apa pagi, lagi? Sar. Ya, selamat pagi. Ingat waktu, Sar. Ingat waktu, iya benar, ingat waktu. Ada lagi? Masih banyak ini jawabannya sebenarnya. Jaga
tidak rusuh, Sir. Supaya tidak rusuh. Oke, bisa. Ada lagi? Supaya kita jadi disiplin, Sir. Supaya kita jadi disiplin. Ya, bagus. Siapa barusan yang bilang itu namanya? Yuk, siapa namanya yang bilang Mikael, barusan? Sir. Mikael. Iya, bagus Mikael. Supaya kita disiplin. Bagus. Ada lagi? Supaya aman, Oke. Sir. Ya, apa Jo? Supaya aman, Sir. Supaya aman ya. Oke, bagus. Jadi semua jawaban kalian itu benar. Kenapa dibuat aturan? Supaya disiplin, supaya aman, supaya teratur. Nah, itu maksudnya supaya ada aturan. Kalau nggak ada aturan kayak mana, Sir? Suka-suka. Kenapa kalau nggak ada aturan kita menjadi suka-suka? Suka-suka mula mandi jam berapa, suka-suka mula makan jam berapa, suka-suka mula bermain jam berapa, sampai jam berapa. Begitu. Nah, kalau udah suka-sukamu, suka kita, pasti hidup kita nggak akan teratur. Nah, kalau udah nggak teratur, kesehatan juga terganggu. Kalau kalau makan siangnya jam 3, pasti perutnya kayak mana? Sakit. Makan siang jam 3 sore, pasti perutnya sakit. Iya, kalau makan malamnya jam 10 malam, perutnya pasti gembung, masuk angin. Nah, makanya perlu ada aturan. Makan siang jam 12, makan malam jam 7, gitu. Nah, sampai di sini paham ya untuk arti aturan itu. Kita mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah melaksanakan aturan dari mama sama bapak? Siapa di sini yang sudah melaksanakan aturan dari mama sama bapak? Angkat tangan aja ya. Angkat tangan, nggak usah ribut. Angkat tangan yang sudah melaksanakan aturan dari orang tuanya. Ayo, jangan bohong. Kalau belum diikuti, nggak usah angkat tangan. Tapi kalau sudah diikuti, angkat tangan. Oke, jadi si Mika, si Dulce, si Jonathan, si Anggun, si Yuli, si Tabita, si Sergio, sudah mengikuti aturan dari orang tuanya. Nah, nanti kita tanya ya, apa aturan dari orang tuanya. Nah, bagian lain yang masih melawan aturan dari orang tua, mulai hari ini, ikutilah peraturan dari orang tua atau aturan yang ada di rumah. Supaya apa tadi? Supaya kita disiplin, tidak suka-suka. Oke, kalau begitu kita mulai dari nggak kedengaran. Nggak ada suaranya, Sar. Sar, kok nggak ada suara? Kok nggak ada suaranya? Ada suaranya. Nggak ada suara. Lama Sar. Ya, sabar ya. Biasa aja yang hilangin lagi. Ya, nggak usah ribut ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada aturan yang ada di rumah. Siapa yang di rumahnya ada aturan? Apa yang di rumahnya ada aturan? Ya, semuanya kita mempunyai aturan di rumah. Oke, tunggu sebentar biar tersambungkan lagi. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, kita harus menaati aturan yang ada di rumah. Karena orang tua membuat itu supaya kita menjadi teratur. Sar, halaman berapa, Sar? Kita belum buka buku, nanti jawab soal di buku. Sekarang kita perhatikan dulu yang tertunjukkan. Oke, bentar ya. Ya, mohon tunggu sebentar supaya tersambungkan lagi.
Udah lihat? Belum, Sar. Belum, Sar. Sebentar. Belum, Sar. Ya, matikan mikrofonnya, matikan supaya ribut. Oke, bagus. Nah, ini sudah nampak lah, aku rasa. Nah, ini nampak. Belum, Belum juga ya, sabar. Udah, Sar. Udah, Sar. Oke, kalau sudah bagus ya, udah nampak ya. Nah, jadi ini adalah suatu contoh gambar keluarga yang menaati aturan. Lihat di sana. Ada ibu, ada ayah, ada abang, ada adik. Ini tidak ada di buku, jangan tanya halaman dulu. Nanti waktu udah mengerjakan soal, nanti buka di bukunya. Oke, jadi katanya bisa kita lihat di sini, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jadi kalau punya aturan, itu sudah menjadi pedoman kita atau petunjuk kita dalam bertingkah laku. Misalnya seperti tadi, makan siangnya jam 12, makan malamnya jam 7, bermainnya dari jam 2 sampai jam 4, gitu. Nah, lalu katanya, jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Ya, kalau itu benar ya. Kalau kita mematuhi aturan, nanti kegiatan kita yang ada di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Orang tua pasti akan senang melihat anaknya disiplin, teratur. Kalau anaknya nggak disiplin, nggak teratur, mandinya jam 7, pasti orang tua akan kesal, akan marah. Karena udah nggak ngapa-ngapain, tapi mandinya jam 7. Pasti orang tua akan marah. Nah, tapi kalau misalkan kamu mandi jam 5 sore, baru setelah mandi makan, itu belajar, pasti orang tua akan senang. Aduh, anak ini rajin sekali. Gitu. Lalu, aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, aturan itu sudah disetujui semua anggota keluarga. Nah, jadi kalau udah disetujui, pasti harus dilaksanakan. Begitu ya. Nah, sampai di sini paham? Paham, Sar. Ini adalah contoh aturan yang bagus. Nah, ini adalah contoh aturan yang berlaku di rumah Beni. Coba kita lihat aturan pertama. Coba dulu aturan pertama dibaca oleh si Tabita yang tidur-tidur. Bermain setelah belajar. Ya, bermain setelah belajar. Apa maksudnya itu, Tabita? Belajar langsung main, Sir. Ya, siap belajar langsung main ya. Ya, siap belajar langsung main. Oke, jangan tidur-tidur terus. Kayak kurang tidur aja sudah ditanya. Oke, bermain setelah belajar. Nah, maksudnya belajar dulu, baru setelah itu bermain. Tapi ingat ya, ini belajarnya adalah setelah makan siang. Makan siang baru belajar. Baru setelah belajar bermain. Begitu. Yang kedua, baca dulu si Sebastian. Ikuti membantu ibu merapikan tempat tidur. Oke, terima kasih. Coba dulu diulang sekali lagi oleh si Lois. Nomor 2, Lois.
Suaranya dulu, Lois. Suaranya, Lois. Ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Iya, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Ayo sekarang jujur sama Sir. Siapa yang sering merapikan tempat tidurnya waktu setelah bangun tidur? Jujur, Sir. Ayo angkat tangan. Angkat tangan aja. Saya, Sir. Ya. Leila, Sir. Oke, bagus. Siapa yang nggak pernah merapikan tempat tidurnya waktu setelah bangun tidur? Jujur. Menyuci piring, Sir. Mencuci piring, Sir. Iya, jadi Sir. oke. Nah, jadi kita waktu kecil sering meninggalkan tempat tidur kita. Padahal tempat tidurnya sudah berantakan. Selimutnya udah di mana, bantalnya udah di mana. Nah, jadi kita tinggalkan. Lalu nanti mama yang bersihkan atau kakak. Nah, itu adalah contoh yang apa itu? Merapikan rumah, Sir. Tidak Ada aturan. tidak ada aturan, tidak baik, tidak disiplin. Nah, jadi contoh yang baik itu gimana, Jonathan? Bantu mama, Sir. Diapain, Jo? Bantu mama, Sir. Dibantu mama. Oke, sertain lagi si Sergio. Jadi contoh yang baiknya gimana, Ser? Oke. Nah, jadi contoh yang baiknya seperti kata si Jonathan, dibantu mama. Jangan dibiarkan mama sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Yang tidur di situ siapa? Kita, Sir. Kita, yang tidur di situ kita. Jadi yang bersihkan itu harus kita. Jangan kita tunggu mama, tapi langsung kita aja. Nah, itu kan gampangnya melipat itu. Lipat ini, lipat itu, lipat seperti ini, baru letakkan di tempatnya, gitu. Nah, jadi mulai hari ini, kelas 2 nanti merapikan tempat tidurnya sendiri. Jangan ditinggalkan berantakan, atau jangan ditunggu mamanya membersihkan. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa, Nanti Sir. bertanya lagi besok ya. Bisa, Bukan besok, bertanya hari Senin. Oke, kalau begitu. Oke, aturan nomor 3. Sir mau dengar suara si Hiskia dulu. Ayo Hiskia, baca aturan nomor 3. Untuk hidupkan. Ini si Hiskia udah berubah orangnya. Si Hiskia udah ganti orang ini ya. Kok beda? Ayo, Hiskia, mana Hiskia? Tadi Sir tengok Hiskia. Masuk Tuan Muda. Ayo Hiskia, silakan Hiskia. Bapak, hidupkan apa? Hiskia gak ada suaranya, kita ganti dulu. Ayo Mikael, ayo baca aturan nomor 3. Hidupkan suaranya dulu Mikael. Mikael. Oke, kalau gak ada suara kita ganti ke si Dulce. Dulce, baca aturan nomor 3. Ayo, silakan. Hidupkan dulu suaranya, Bang. Hidupkan. Suaranya itu masih mati suaranya. Ayo, Menonton baca. televisi di luar jam belajar. Itu Oke. salah, Sir. Oke, terima kasih. Udah selesai. Sekarang dibaca ulang oleh si Stephen. Ayo, silakan Stephen. Menonton televisi di luar jam belajar. Iya, menonton televisi di luar jam belajar. Siapa di sini yang belajar sambil nonton TV? Ada? Iya, si Yuliana. Oke, si Yuliana katanya menonton televisi sambil belajar. Ada lagi? Saya yakin ini banyak ini. Nah, jadi kalau kita menonton televisi sambil belajar,
Sertanya, apakah konsentrasi? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Apakah selesai? Tidak, Sir. Ya, belajar. Enggak, iya. Jadi, kalau belajar, ya belajar aja. Jangan nonton televisi atau melakukan pekerjaan yang lain. Karena akan mengganggu konsentrasi. Apalagi kalau filmnya enak. Kalau lagi enak filmnya, pasti kita nggak akan belajar. Nonton lagi kita terus, kita lihat di TV-nya. PR-nya nggak selesai. Ditunda besok. Besoknya jadi banyak PR-nya. Nah, jadi jangan menonton televisi sambil belajar. Nah, kalau misalkan nanti jam 5 mau nonton Adit Soko Jarwo. Nah, itu misalkan kesukaannya si Mikael. Animasi Adit Soko Jarwo. Nah, jangan belajarnya jam 5, tapi belajarnya jam 2 atau jam 3. Supaya nanti enak menonton animasi Adit Soko Jarwo. Begitu, harus diatur. Kalau filmnya jam 5, kesukaannya jam 5, belajarnya jangan jam 5, pilih belajar jam 2 atau jam 3, biar nanti enak tinggal nonton. Gitu. Oke, bisa ya, kelas 2 kayak gitu. Ayo, kalau bisa, coba kasih dulu sama Sir jempolnya. Bisa, Sir? Gitu. Oke. Peraturan yang terakhir nomor 4, coba dibaca oleh siapa ini lagi yang angkat tangan? Coba dulu si Mika, rindu juga dengar suara si Mika ini. Silakan Mika. Mika, mana suaranya? Oh Mika. Menggunakan telepon. Nah, hidupkan dulu suaranya lagi Mika. Mika, hidupkan suaranya. Menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Iya. Sudah, Sir. Coba diulang oleh si Sheila. Ayo Sheila, ulang dulu. Nomor 4. Oke, terima kasih Sheila. Menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Telepon genggam itu apa ya? Apanya itu? Telepon genggam itu? Iya, HP. Nah, jadi kita, baik orang dewasa ataupun orang yang belum dewasa seperti kalian, sekarang itu zamannya megang HP terus. Mau kemana-mana megang HP terus. Gak ada pun yang mau ditelepon HP terus. Udah dilihat dia pun tadi itu, dilihat dia lagi di HP-nya terus. Nah, jadi itu membuang-buang waktu. Iya. Jadi aturannya udah bisa selesai PR-nya, karena main HP terus dia, jadi nggak selesai. Udah bisa kan tadi selesainya mencuci piring, tapi gara-gara main HP terus, nggak selesai piringnya. Salah lah, lihat-lihat apa? Apa biasanya yang kalian lihat? YouTube. Iya, Sir. Ya, tapi, yang bukan video pembelajaran, bukan video yang terkirim kalian tonton kan? Tapi nonton apa? Pasti nonton itu yang bahasa Inggris. Ya, Katanya dipanggil aku. Tahu Sir yang bahasa Inggris yang kasih tips-tips. Nah, memang menarik ditonton. Ya, menarik ditonton. Tapi jangan lupa ada tugas kita. Misalkan tugasmu dikasih mama menyapu, mencuci piring. Kerjakan dulu itu. Baru setelah selesai, baru main HP. Nah, gitu maksudnya. Sesuai keperluan. Nah, kalau misalkan ini keperluan sekarang berarti keperluanmu sekarang itu Zoom, melihat tugas, melihat video pembelajaran, begitu. Nah, yang keempat ini menurut kelas 2 penting atau enggak aturannya?
Enggak, Sir. Enggak. Enggak penting. Siapa yang bilang enggak penting? Ayo. Si Mikael tadi. Kenapa enggak penting aturannya? Penting, Sir. Depan puluh ya. Oke, tunggu dulu ya. Saya mau tanya si Mikael dulu. Kenapa tadi jawabnya enggak penting? Oke, coba dulu ya. Kita dengar Mikael ya. Yang lain nggak usah ribut. Kenapa Mikael peraturannya nggak penting? Biar kita ganti. Kenapa Mikael? Siapa lagi tadi yang bilang nggak penting? Ayo, kenapa tadi bilangnya nggak penting? Siapa yang bilang penting? Aku, Pak. Aku, Sir. Ya, oke. Jadi Saya, aturan Sir. ini penting. Ya, Mikael bilang udah penting sekarang. Oke, bagus. Jadi peraturan ini penting supaya kita teratur, kita disiplin, kita tidak membuat orang tua kita marah, tapi kita membuat orang tua kita bangga karena mengikuti peraturan yang ada di rumah. Begitu. Sampai di sini paham atau tidak? Paham, Sir. Syukur kepada Tuhan. Nah, coba sekarang ini diamati. Nanti bertanya, nomor 1, aturannya perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sir, halaman berapa, Sir? Nah, si viral ini selalu nanya halaman. Lihat aja ini, jangan lihat buku dulu. Lihat ini dulu, jangan lihat buku dulu. Oke, perhatikan dulu peraturan dari nomor 1 sampai 4. Ya, peraturan nomor 1 sampai 4. Baru nanti kita jawab bersama. Oke, peraturan nomor 1 sampai 4. Yang menjawab ini nanti yang angkat tangan. Oke. Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Belum mulai. Jangan angkat tangan dulu. Belum mulai. Oke. Belum mulai. Jangan angkat tangan dulu. Oke, yang mau jawab silakan angkat tangan dari sekarang. Angkat tangannya yang online Gabriel, bukan seperti itu. Oke, nomor 1 sertanya dulu sama si Tabita. Nomor 1 Tabita, perlu dilakukan atau tidak? Tidak, Sir. Tidak. Oke, sekarang sertanya si Dulce, nomor 1. Salah, Sir. Salah, berarti tidak boleh ya. Gigi. Orang gitu, Mak. Gigi perlu dilakukan atau tidak dilakukan, Gigi? Bermain deh. Sir. Perlu dilakukan? Tidak, Sir. Tidak, oke. Jadi menonton sampai larut malam. Nah, kalau sampai larut malam itu maksudnya sampai jam 11. Sampai jam 11 malam menonton. Apa yang kalian tonton sampai jam 11? Nah, itu tidak apa? Tidak apa saja, Pak. Tidak boleh dilakukan ya. Karena di atas jam 11 itu ada tayangan-tayangan untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Jadi, menonton sampai larut malam tidak boleh dilakukan. Kalian harus tidur supaya bisa bangun cepat besok. Nah, itu jawabannya ya. Oke, sekarang nomor 2, Mika. Apa jawabannya, Mika? Nomor 2, Mika. Mika. Oke, nggak ada jawaban si Mika. Oke, sekarang ini yang namanya ini Fidrina. Apa jawabannya? Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Perlu, Sir. Perlu. Tapi yang jawab bukan si Jonathan, nggak si Jonathan sertanya. Oke, Yuliana. Perlu, Sir. Kalau nggak sertanya, jangan jawab dulu, biar semua kebagian. Yuliana, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Perlu dilakukan, Sir. Oke, bagus, sangat-sangat. Caroline, perlu dilakukan atau tidak dilakukan? Caroline,
Perlu kan, Sar? Perlu, oke. Bagus. Nah, jadi ini semua perlu dilakukan. Membantu ayah dan ibu. Kalian tidak perlu membantu mencari uang. Tidak perlu membantu bekerja, mengangkati barang-barang. Tidak perlu bekerja menjadi guru. Tapi yang kalian bantu adalah sapulah rumah, rapikan rumah, cuci piring. Karena kalau misalkan orang tua pulang dari kerja, dilihat rumahnya sudah bersih, sudah rapi, piringnya sudah bersih. Nah, pasti orang tua akan senang. Baiknya anakku, bangganya aku punya anak sebaik ini, gitu. Pernah kan kata orang tua kayak gitu sama kalian? Pernah, Sar. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Mengerjakan PR. Silakan mengerjakan PR. Menurut si Anggun perlu dilakukan atau tidak perlu? Dilakukan, Sar. Ya, si Anggun perlu. Ya, perlu. Oke, bagus. Semuanya jawab perlu. Oke, jadi memang ini mengerjakan PR perlulah dilakukan. Supaya apa, coba? Supaya pintar, Sar. Mengerjakan RT. Supaya selesai PR-nya, Sar. Tidak boleh dilakukan, Sar. Kok ada suaranya, Sar? Tidak boleh dilakukan, Sar. Suaranya, Sar. Boleh dilakukan, Sar. Tidak boleh. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Ya, ya, itu jaringan. Ya, udah kembali suara Sar kan. Dasar bilang, kalau misalkan Sar bilang itu karena jaringan. Jadi jangan ribut-ribut dulu. Ya. Kalau misalkan Sar bilang itu karena jaringan. Nah, jadi kita perlu mengerjakan PR supaya apa tadi? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa kita perlu mengerjakan PR? Supaya mungkin yang pertama supaya memperoleh nilai, supaya bisa terlihat, supaya bisa ternilai. Nah, tapi yang paling penting itu adalah kenapa Sar kasih PR? Supaya kalian berlatih. Jadi biasanya setiap Sar kasih materi seperti ini, pembelajaran, Sar kasih PR. Supaya kalian belajar lagi, supaya berlatih lagi, supaya lebih lama ingatnya. Makanya Sar kasih PR. Bukan hanya nilai, tapi supaya Sar tahu kalian sudah paham atau belum. Oke, yang terakhir ya, bermain dengan curang. Ini tidak boleh bermain. Iya, bagus. Nah, jadi semuanya kelas 2 sudah pintar menjawabnya. Nah, jadi yang Sar harap kelas 2 jangan hanya apa ya maksudnya? Jangan hanya pintar berteori, jangan hanya pintar mengucapkan, jangan hanya pintar mengatakan, tapi harus dilaksanakan. Oke. Nah, sampai di sini ini ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, sekarang kita mau tanya dulu. Sekarang Sar yang bertanya. Dengar ya pertanyaan dari Sar ya. Dengar pertanyaan dari Sar. Oke.
kakak sedang sakit. Misalkan kakakmu sedang sakit. Tugas kakak setiap hari adalah mencuci piring. Nah, apa tindakanmu sebagai adik? Membantu saya. Membantu saya. Membantu saya. Membantu ngapain? Membantu ngapain, Kak? Membantu mencuci piring saya. Iya, Membantu mencuci piring saya. iya, bagus. Nah, ini sebagai adik kita harus membantu pekerjaan kakak atau abang karena kakak atau abangnya sedang sakit. Iya, tapi kan kebanyakan nanti tidak mau. Jadi yang baik itu adalah mau membantu kakak atau abang yang sedang sakit. Oke. Nah, sampai di sini nggak ada pertanyaan? Ada ya. Kalau nggak ada berarti Nggak ada, tutup dengan doa. Belum Bapak Sir, ada Zoom kedua, Sir. nggak ada. Ini cuma kita hari ini. Oke, nggak ada Zoom lagi. Ini cuma terakhir Zoom hari ini. Oke, mari kita berdoa dalam doa. Bagaimana kita berdoa? Kita berdoa, kita tutup pelajaran kita hari ini dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Salam penjaga sang penebus. Suami perawan Maria yang terberkati. Suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan kepala tunggalnya. Kepadamu Allah mempercayakan putranya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati. Oh Yosef yang terberkati. Perlihatkan dirimu sebagai seorang Bapa juga bagi kami. Perlihatkan dirimu sebagai Bapa juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat. Perolehkanlah bagi kami rahmat. Belas kasih, keberanian, Dan kebenaran. dan lindungi kami dari segala yang jahat. Dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, saya mau ingatkan yang tugas menulis itu ditulis dengan rapi. Sir, jam kedua, Sir. Jangan apa? Nggak ada lagi.